Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnahnya. Ayah bunda, bapak ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pagi yang mulia ini kembali kita bermajlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita senantiasa diberkahi Allah. Majlis yang memudahkan kita untuk mempelajari agama Allah, yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasulullah, apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengamalan dari wasiat beliau, taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dakuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat untuk selamanya selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku, Al-Quran dan hadis. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kaji bersama di kesempatan pagi yang mulia ini. Dan insyaallah kajian kita kajian yang berkelanjutan. Bismillah ta'ala, kita akan membahas kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram. Nama kitabnya Kitab Bulughul Maram. Pada bahasan yang terakhir ini sedikit saya perkenalkan tentang kitab Bulughul Maram, ya para bunda. Kitab Bulughul Maram ini kitab yang sangat terkenal, ya, sebagaimana kita kenal kitab Arba'in Nawawi, kita mengenal kitab Riyadhus Shalihin, ya. Maka kitab Bulughul Maram juga demikian, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kitab tulisan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau wafat di tahun 852 Hijriah. Ya, wafat di tahun 852 Hijriah. Artinya hidup di abad ke-9 Hijriah. Kita ada di abad 15, ya, beliau ada di abad ke-9 Hijriah. Salah satu karyanya ini. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani punya syarah Sahih Bukhari yang disebut dengan kitab Fathul Bari. Ya, kitab Fathul Bari itu syarah dari kitab Sahih Al-Bukhari dengan syarah dengan penjelasan yang paling lengkap, yang paling sempurna.
karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Salah satu kitab yang beliau tulis ini kitab apa tadi para bunda? Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini kitab fikih ya. Pada asalnya itu adalah kitab hadis yang isinya adalah hadis-hadis, tapi dikumpulkan dalam susunan fikih ya. Kitab Bulughul Maram itu hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan dengan susunan fikih ya, dimulai dari kitab Thaharah, kitab salat, kitab zakat, puasa, haji, kemudian bahasan-bahasan fikih, dan di akhir kitab itu Ibnu Hajar menambahkan satu pembahasan dengan nama Kitabul Jami'. Ya, dengan pembahasan terakhir sebagai penutup dari kitab Bulughul Maram adalah bahasan yang namanya Kitabul Jami'. Ya, dan ini yang kita bahas para bunda. Ini yang akan kita bahas dari kitab Bulughul Maram, bukan pada hadis-hadis fikihnya ya, tapi yang kita bahas adalah pembahasan terakhir. Pembahasan terakhir sebagai penutup dari kitab yang disebut dengan Kitabul Jami'. Ya, nama pembahasannya apa? Kitabul Jami'. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ini Kitabul Jami', insyaallah ya kita akan bahas seperti apa itu Kitabul Jami'. Dan ada syarah dari Bulughul Maram itu dengan syarah yang sangat bagus, namanya Tawdihul Ahkam. Nama syarahnya, penjelasannya itu Bulughul Maram yang hanya menyebutkan hadis yang disusun dengan urutan fikih, kemudian ditutup dengan Kitabul Jami'. Itu ada syarahnya sedang atau ringkas, tidak terlalu panjang, ringkas, namun cukup buat kita untuk belajar penjelasan dari hadis-hadis tersebut. Itu nama kitabnya Tawdihul Ahkam ya, Tawdihul Ahkam. Kemudian untuk Kitabul Jami' ya masih dengan tadi syarah dari Al-Imam Al-Bassam tadi ya, Syekh Al-Bassam hafizahullah. Kita akan insyaallah memakai itu ya para bunda untuk pegangan kita. Kalau jenengan langsung pegang Bulughul Maram, mungkin hanya dapat hadisnya saja, tapi syarahnya, penjelasannya seperti apa tentu tidak ada dalam kitab Bulughul Maram, karena kitab Bulughul Maram itu kitab hadis. Jadi hadis, kemudian selesai hadis lagi, demikian seterusnya, tidak ada penjelasannya. Maka untuk penjelasannya atau syarahnya kita akan memakai syarah Tawdihul Ahkam ya. Kemudian dikhususkan untuk Kitabul Jami' dengan syarah Al-Bassam. Baik, itu para bunda rahimakumullah. Untuk perjumpaan kali ini ya kita mungkin belum memakai kitabnya, tapi insyaallah saya akan sampaikan tentang bahasan yang pertama, yaitu hakul muslim 'alal muslim. Hak muslim atas saudaranya, hak seorang muslim atas muslim yang lain. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada mukaddimah dari Kitabul Jami'. Kitabul Jami' ini kitab tentang akhlak dan adab. Jadi Bulughul Maram itu tentang fikih ya, dari thaharah, salat, zakat, puasa, haji, jual beli dan seterusnya, kitab fikih. Tapi di akhir beliau tambahkan dengan Kitabul Jami'. Ya, kenapa? Karena beliau ingin menutup bahwa ilmu ya tidak akan bermanfaat kecuali di tangan orang-orang yang berakhlak, di tangan orang-orang yang beradab. Dia menguasai ilmu tapi tidak ada akhlaknya atau kurang beradab, tentu tidak sempurna. Maka penyempurna dari ilmu adalah akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Maka Kitabul Jami' para bunda itu membahas tentang akhlak dan adab. Ia membahas tentang akhlak dan adab. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, coba kita ingat hadis
seorang wanita yang banyak sholat malam, banyak puasa sunnah, banyak bersedekah, tapi tidak menjaga adabnya, lisannya mengganggu tetangganya, ucapannya itu mengganggu tetangganya, kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikannya, hiya finnar, wanita seperti itu di dalam neraka. Ya, wanita seperti itu di dalam neraka. Padahal ahli sholat malam, ahli puasa, ahli sedekah, tapi karena tidak menjaga akhlak, tidak menjaga adab, ya, ternyata itu menghabiskan pahalanya. Inilah pentingnya belajar akhlak dan adab agar pahala kita sempurna, tidak ada yang terbuang karena kesalahan dan dosa kita dalam akhlak dan adab. Ini para Buddha rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita sebutkan keutamaan akhlak, ya, keutamaan akhlak. Yang pertama, Rasulullah SAW dipuji Allah karena akhlak yang mulia. Nun wal qalami wa ma yasturun, kemudian ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Ya, surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang sangat agung. Engkau di atas akhlak yang sangat agung. Maka keutamaan akhlak, Rasulullah dipuji Allah karena akhlaknya. Kemudian yang kedua, Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, Rasulullah diutus kepada umatnya, kepada jin dan manusia, untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak, ya para bunda. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian keutamaan akhlak yang ketiga, akhlak yang paling banyak memasukkan ke dalam surga. Ya, akhlak itu yang paling banyak memasukkan ke dalam surga. Ya, tidak ada amalan yang lebih banyak memasukkan ke dalam surga lebih dari taqwa Allah wa husnul khuluq, lebih dari takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ini yang paling banyak memasukkan ke dalam surga. Apa itu? Takwa dan akhlak mulia. Jamaah rahimakumullah. Demikian juga keutamaan dari akhlak, bahwa barometer keimanan itu dengan akhlak. Ukuran iman seseorang itu dengan akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang paling sempurna imannya yaitu yang paling bagus akhlaknya. Ya, yang paling sempurna imannya itu yang paling bagus akhlaknya. Ini keutamaan akhlak para bunda. Siapa yang paling kuat imannya? Jawabannya adalah yang paling bagus, yang paling bagus akhlaknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga seorang semakin mulia akhlaknya, maka ia semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia semakin mulia akhlaknya, maka akan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya akhlak dengan cinta kepada Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Inna min ahabbikum wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa." Orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat kepadaku pada hari kiamat itu yang paling bagus akhlaknya. Ya, orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat kepadaku di hari kiamat siapa? Yang paling bagus akhlaknya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, beberapa di antara keutamaan akhlak.
akhlak mulia. Dan Kitabul Jami' bercerita tentang akhlak dan adab. Ya, insyaallah karena begitu besarnya kedudukan akhlak di dalam Islam, maka sungguh kita harus mempelajari batasan-batasan akhlak sehingga tidak ada yang salah di dalam berakhlak, tidak ada yang salah dalam adabnya. Maka ini yang perlu kita pelajari dari Kitabul Jami'. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, akhlak ada dua macam. Ya, mukadimah selanjutnya, ini pembukaan kita sebelum membahas hak muslim atas muslim yang lain. Akhlak ada dua macam. Yang pertama akhlak jibilli. Jibilli itu artinya akhlak bawaan. Ya, akhlak bawaan. Rasulullah bersabda, ya Asaj, inna fika khaslatain yuhibbuhumullah wa rasuluh al-hilmu wal anah. Rasulullah bersabda, wahai Asaj, sesungguhnya pada dirimu ada dua watak, ada dua sifat yang dicintai Allah dan Rasulnya, yaitu watak al-hilmu wal anah, yaitu sikap hilm, yaitu sikap cerdas, wal anah dan tenang. Sikap cerdas dan tenang, ya, anah itu tenang. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati, wahai Asad bin Abdul Qais, Anda punya dua sifat bawaan, yaitu sifat cerdas dan sifat tenang. Al-hilmu wal anah, sifat cerdas atau sifat santun, ya, halim itu santun, lembut. Dan juga anah, sifat tenang, tidak terburu-buru, ya, tidak gerusa-gerusu. Ini sifat inilah Rasulullah sifati sebagai sifat bawaan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, innallaha qasamal akhlaq kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi akhlak kalian itu sebagaimana Allah membagi rizki. Para bunda, rizki itu dibagi oleh Allah, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Maka akhlak juga dibagi oleh Allah. Ya, akhlak itu juga sama, itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Nah, dibagi di sinilah yang dimaksud dengan akhlak yang pertama, yaitu akhlak bawaan. Ya, kita lahir itu macam-macam sifatnya, karakternya, tabiatnya tidak sama. Ada yang penyabar, ada yang tidak sabaran, ya, ada yang keras, ada yang lembut, ya, ada yang hatinya mudah tersentuh, ada yang hatinya keras. Ya, ini semuanya dibagi-bagi oleh Allah, ya. Maka akhlak yang pertama adalah akhlak bawaan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian akhlak yang kedua akhlak muktasab. Kalau tadi jibilli, yang kedua muktasab, yaitu akhlak yang didapat karena diusahakan. Akhlak yang didapatkan karena diusahakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagaimana hadis, man yatasabbar yusabirullah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk bersabar, maka Allah berikan kesabaran. Al-ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Ya, kalau hadis tadi man yatasabbar yusabirullah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk bersabar, maka Allah berikan kesabaran. Ya. Kemudian hadis yang kedua tadi, al-ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Ilmu itu dengan belajar, dan sifat lembut, sifat santun itu juga dengan berusaha untuk santun. Artinya apa? Mendapatkan sifat sabar,
mendapatkan sifat santun, bisa jadi sebagiannya itu dengan cara membiasakan. Ya, ini kesimpulannya akhlak ada berapa macam para bunda? Ada 2 macam. Akhlak bawaan, ya dari sananya lahir dalam keadaan sudah memiliki watak yang bermacam-macam, itu akhlak bawaan. Ada akhlak yang kedua, yaitu akhlak diusahakan, karena diusahakan. Kenapa kok bisa sabar? Karena belajar untuk sabar. Kenapa kok bisa santun, bisa lembut? Karena belajar untuk santun dan lembut, ya. Kalau dari bawaannya keras, dari bawaannya kasar misalnya, ini bawaan, ya, tapi karena belajar, karena diusahakan sehingga memiliki akhlak mulia. Maka masing-masing bisa melihat pada diri sendiri, saya akhlak bawaannya ini, ya, akhlak bawaan saya ini yang harus saya usahakan. Saya harus bisa lebih sabar misalnya, saya harus bisa lebih tenang. Tadi sifat al-anah, ya, sifat tenang, tidak terburu-buru, ya, tidak gerusah-gerusuh, tapi tenang, ya. Ini semuanya kita menyadari tentang diri kita. Ya, kita menyadari tentang diri kita yang setelah kita memahami, maka kita bisa mengusahakan di dalam diri kita untuk semakin mulia dengan akhlak kita. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir sebelum masuk dalam pembahasan bagaimana bisa memperbaiki akhlak. Ya, bagaimana kita bisa belajar memperbaiki akhlak kita. Yang pertama, hendaklah kita berniat yang kuat untuk bisa belajar akhlak. Ya, niatkan di dalam hati dengan niat yang kuat. Saya harus terus memperbaiki akhlak. Saya harus belajar akhlak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mengenali akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Insya Allah ini semuanya ada dalam kitab kita, Kitabul Jami', ya, itu semua tentang akhlak baik dan akhlak yang tercela, ada semuanya. Ya, kemudian yang ketiga, praktekkan dari ilmu yang kita pelajari, maka praktekkan. Saya mengenal akhlak sabar, saya mengenal akhlak tenang, saya mengenal akhlak lembut, akhlak santun misalnya, maka langsung berusaha untuk diamalkan. Ya, berusaha untuk diamalkan. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ajak orang lain. Ya, cara kita untuk memiliki kebaikan itu diantaranya dengan cara mengajak para bunda. Kita belum bisa puasa sunnah, bagaimana caranya agar bisa ajak orang lain untuk puasa sunnah? Maka kita akan semangat untuk mengerjakannya. Saya belum bisa hatam Al-Quran dalam sebulan sekali atau 2 bulan sekali misalnya. Ya, bagaimana caranya? Ajak orang lain, semangati orang lain untuk menghatamkan Al-Quran, maka Allah balas kita juga mudah untuk mengamalkannya, seperti itu. Jadi sebab yang terakhir untuk bisa meraih akhlak mulia, bisa memperbaiki akhlak kita, yang terakhir semangat untuk mengajak orang lain berakhlak mulia, maka insya Allah kita termotivasi juga untuk bisa belajar akhlak yang mulia. Saudari-saudari para bunda rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada Kitabul Jami'. Ya, dan Kitabul Jami' ini adalah pembahasan yang terakhir dalam kitab Bulughul Maram. Ya, tadi kitab ini kitab hadis, sehingga dalam semua pembahasannya itu hanya menyebutkan hadis, tidak ada penjelasannya, hanya menyebutkan hadisnya saja. Kemudian di akhir itu ada Kitabul Jami'. Di dalam Kitabul Jami', para bunda rahimakumullah, Kitabul Jami' ini ada 6, bukan 4 ya, ada 6 bab. Di dalam Kitabul Jami' itu ada 6 bab. Ya, ada 6 bab. Bab yang pertama tentang adab. Ya, bab yang pertama dari 6, pertama sampai yang ke-6. Yang pertama itu tentang adab. Ya, kemudian bab yang kedua
tentang menyambung silaturahmi. Ya, bab yang kedua tentang menyambung silaturahmi. Kemudian bab yang ketiga tentang zuhud dan wara. Ya, sifat zuhud dan sifat wara. Ini bab yang ketiga. Kemudian di bab yang keempat itu tentang peringatan dari akhlak yang tercela. Ini bab yang keempat, peringatan dari akhlak yang tercela. Kemudian di bab yang kelima itu motivasi akhlak mulia, motivasi untuk mengamalkan akhlak yang baik. Kemudian bab terakhir, bab yang keenam tentang zikir dan doa. Ya, tentang zikir dan doa. Ini cakupannya Kitabul Jami' ya para bunda. Ya, Kitabul Jami' ini pembahasannya. Jadi insyaallah kita beli bukunya ya yang tadi syarah Kitabul Jami' tadi yang disyarah oleh Syekh Al-Bassam hafizahullah rahimahullah ya. Kita bisa belajar syarah Kitabul Jami' insyaallah dimulai dari bab yang pertama yaitu bab adab. Ya, bab adab. Para bunda rahimakumullah, kalau disebut adab dan akhlak itu apa bedanya? Kok ada adab, ada akhlak? Ya, adab itu semua yang terlihat, semua yang tampak itu namanya adab. Adab ketika makan minum, adab di majelis ilmu, adab di masjid, adab kepada orang tua, adab kepada anak, adab kepada tetangga, adab dalam berteman, itu semuanya terlihat. Itu namanya adab. Tapi kalau bicara akhlak, maka akhlak itu adalah semua yang ada di dalam hati, yang tidak tampak. Akhlak kepada Allah, bagaimana sifat sabar, tadi contohnya sifat tenang, ya, sifat iman, takwa, sifat wara, zuhud, ya, itu semuanya disebut akhlak. Kenapa? Itu amalan hati yang tidak tampak. Maka kalau yang terlihat itu ada, kalau yang tidak terlihat ada di dalam hati, namanya akhlak. Itu kalau disebutkan bersamaan. Tapi kalau disebutkan sendirian, adab begitu saja, maka masuk di situ adab dan akhlak. Atau disebut akhlak saja sendirian tanpa disebut adab, akhlak, maka akhlak itu maksudnya akhlak dan adab. Ya, jadi kalau disebut sendirian itu mewakili pasangannya, tapi kalau disebut bersamaan masing-masing punya makna yang berbeda. Ya, inilah adab dan akhlak. Di bab yang pertama tentang adab, tapi bab yang kelima tentang akhlak. Ya, tadi motivasi akhlak mulia, bab kelima. Tapi bab pertama adab. Kenapa? Karena adab tadi bicara tentang batasan-batasan yang itu terlihat oleh kita semuanya. Kita masuk pada adab yang pertama. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Untuk adab ini insya Allah kita ada 16 hadis, ya, ada 16 adab. Jadi kita akan bahas insya Allah. Kita masuk yang pertama, yaitu hak sesama muslim, hak muslim atas saudaranya. Itu diambil dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Kila mahunna ya Rasulullah. Apa itu 6 hak wahai Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaih. Maka Rasulullah menjawab, hak yang pertama adalah jika engkau berjumpa dengan saudaramu maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Hak yang kedua, jika saudaramu mengundang maka jawablah undangannya. Jika saudaramu memanggil maka jawablah panggilannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Yang ketiga, jika saudaramu meminta nasihat maka berikanlah nasihat. Kemudian hak yang keempat, idza atasa fahamidallah fashammidhu. Ya, jika saudaramu bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah maka ucapkanlah tasmid. Apa itu tasmid? Ucapkanlah yarhamukallah, yarhamukillah. Ya, ini. Kemudian yang kelima, idza maridha fa'udhu.
Ya, hak muslim atas saudaranya. Jika saudaramu sakit, maka jenguklah. Jika saudaramu sakit, jenguklah. Kemudian hak yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Jika ia meninggal, maka antarkanlah jenazahnya. Antarkanlah ke kuburan jenazahnya. Ya, ini para bunda, ada berapa hak muslim dengan saudaranya? Ada 6. Ya, kita akan pelajari 1 sampai 6 pada perjumpaan kali ini. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, inilah hak yang harus kita tunaikan, harus kita kerjakan. Ya, sebagiannya wajib, sebagiannya sunnah. Kalau bicara wajib dan tidaknya, ya, nanti akan dirinci. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kita masuk hak yang pertama tadi, idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau berjumpa dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam. Ini para bunda rahimakumullah, menebarkan salam. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku kabarkan jika kalian menunaikannya, sungguh kalian akan saling mencintai. Kalau kalian mengerjakannya, kalian itu akan saling mencintai. Apa jawabannya? Tebarkanlah salam, ya. Tebarkanlah salam, maka kalian akan saling mencintai. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ya, kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Ya, tidak akan masuk surga kecuali dengan iman, dan tidak sempurna iman kecuali dengan apa? Saling mencintai. Bagaimana caranya saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Hak yang pertama, jika jumpa dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ketika ditanya amalan yang terbaik apa wahai Rasulullah, tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Amalan terbaik di dalam Islam, ya, amalan yang terbaik di dalam Islam, Rasulullah bersabda, engkau memberi makan kepada saudaramu. Yang pertama, engkau memberi makan kepada saudaramu. Kemudian yang kedua, engkau mengucapkan salam kepada yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Para bunda rahimakumullah, mengucapkan salam itu kepada siapa? Yang dikenal dan yang tidak dikenal, semua. Ya, kalau tahu orang tersebut non muslim, boleh tidak mendahului salam? Tidak, ya. Kalau non muslim tidak boleh. Tapi kalau yang non muslim tadi mengucapkan salam, boleh jawab sama. Ada non muslim mengucapkan assalamualaikum, kita boleh menjawab waalaikumsalam. Kalau ada non muslim yang tahu salam kita kemudian mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa jawaban kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya setimpal dengan ucapannya. Ya, ini jawaban Rasulullah waalaikum. Ya, waalaikum itu karena Rasulullah didoakan keburukan oleh orang Yahudi. Rasulullah didoakan assamu alaikum. Assam itu kebinasaan. Orang-orang Yahudi melewati Nabi kemudian memplesetkan kalimat assalamu diplesetkan menjadi assamu. Iya, lamnya hilang. Iya, lamnya hilang menjadi assamu alaikum. Mendengar didoakan keburukan, kebinasaan atasmu wahai Muhammad. Apa jawaban Rasulullah? Waalaikum. Iya, Rasulullah menjawab waalaikum, dan untuk kalian.
Ibunda Aisyah mendengar, tidak terima masa Rasulullah didoakan kebinasaan. Maka Ibunda Aisyah menjawab, wa'alaikumussalam wal la'nah wa ghadiballahu alaikum. Ditambahi oleh Aisyah, dan atas kalian kebinasaan, atas kalian laknat Allah, dan atas kalian kemurkaan Allah. Iya, maka ditegur Rasulullah, ya Aisyah, ya innallaha la yuhibbu al-unf al-fuhsh. Pelan-pelan wahai Aisyah, berlemah lembutlah, sesungguhnya Allah tidak mencintai sifat kaku, keras dan kasar. Iya, maka Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan? Iya, aku mendengar, dan aku sudah menjawab wa'alaikum. Doa mereka tidak dikabulkan, sedangkan doaku pasti dikabulkan Allah, kata Rasulullah. Ya, maka kalau wa'alaikum itu khusus untuk apa para bunda? Doa keburukan, ya, baru kita mengucapkan wa'alaikum. Tapi kalau non-muslim tadi mengucapkan sempurna atau assalamualaikum, kita juga jawab waalaikumsalam. Tapi mendahului salam untuk non-muslim boleh tidak? Ini yang tidak boleh, itu yang dilarang dalam syariat kita, ya. Ini, jadi apa yang kita ucapkan kalau mungkin satu kantor, satu tempat kerja, ya non-muslim, kita ucapkan apa? Ya kita ucapkan umum, ucapan umum, ya, selamat pagi misalnya, selamat siang, ya ucapan umum. Iya. Kecuali di situ ada muslim, ada non muslim, kita niatkan untuk yang muslim assalamualaikum, nah ini boleh. Baik, ya, ini tentang salam, yaitu engkau mengucapkan salam kepada yang kau kenal dan tidak dikenal. Tidak dikenal di sini kita yang belum tahu ini muslim atau tidak, tetap ucapkan salam. Ya, tetap ucapkan salam walaupun orang-orang yang tidak kita kenal. Salah satu tanda di antara tanda-tanda kiamat itu assalam lil ma'rifah. Salam khusus untuk yang dikenal saja. Kalau tidak kenal maka tidak mengucapkan salam. Ini tanda kiamat, ya, artinya tanda kecil. Itu di antara tanda-tanda kiamat kalau seorang salam hanya kepada siapa? Hanya kepada yang dikenal saja. Kalau tidak dikenal tidak salam. Nah, ini tidak boleh, ya. Jadi adabnya para bunda, kalau kita dengan banyak orang seperti ini, kita kenal dua, misalnya ada dua yang kita kenal, kita mengucapkannya salam kepada dua atau kepada semuanya? Nah, yang benar itu mengucapkan salam kepada semuanya. Ya, mereka sedang berkumpul 6 orang, yang kita kenal 2 orang. Kita mengucapkan salam kepada siapa? Kepada 6 semuanya. Assalamualaikum, ya, kemudian ya salam. Kalau jabat tangan sunnah, ya. Kalau cipika-cipiki sunnah tidak para bunda? Itu sunnah untuk, ya, tadi ya cipika-cipiki, ya. Itu sunnah untuk yang mau pergi jauh atau yang pulang dari pergi jauh, itu sunnah. Ada yang pulang dari safar, dari luar kota, ketemu jabat tangan kemudian pelukan, ya, itu sunnah khusus dari perjalanan jauh, atau yang mau pergi ke Semarang, mau pergi ke Solo, mau pergi ke Surabaya, ke Jakarta, kemudian kita antar, kemudian pas berpisah kita pelukan, itu sunnah. Tapi kalau untuk keseharian kita, setiap saat kita sering jumpa, apa sunnahnya? Mengucapkan salam, dan yang kedua berjabat tangan. Cukup dengan berjabat tangan. Kalau mau ditambahi dengan pelukan tadi boleh tidak? Iya, tidak disunahkan, ya, tidak disunahkan. Artinya cukup, ya, sampai di jabat tangan, ya. Kecuali ada perasaan yang berbeda, mungkin rindu lama nggak jumpa, kemudian pengen pelukan, ya, insya Allah perkaranya longgar, insya Allah, ya. Ini para bunda rahimakumullah. Jadi tadi mengucapkan salam itu kepada semuanya, ya, kita ucapkan salam kepada semuanya. Kemudian adab-adabnya, di antara adab salam adalah yang berdiri atau yang berkendara pada yang berjalan. Yang mengucapkan salam yang mana? Yang berkendara atau yang berjalan kaki? Yang berkendara. Jadi yang lebih tinggi, ya, yang keadaannya lebih tinggi itu yang mengucapkan salam kepada
kepada yang di bawahnya, yang berkendara kepada yang sedang duduk, yang naik motor kepada yang sedang duduk, ya, yang naik motor atau sepeda kepada yang berjalan. Jadi kita yang mengucapkan salam, ya, yang posisinya sedang di atas tadi ini, ya. Kemudian yang lebih muda kepada yang lebih tua, demikian ada di dalam mengucapkan salam. Para Buddha rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada hak yang kedua. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika saudaramu memanggil, maka jawablah. Jika saudaramu mengundang, maka penuhilah undangannya. Ada undangan, dan undangan yang wajib untuk dijawab itu undangan walimah, undangan nikah para bunda, undangan walimah itu wajib untuk kita datangi kalau memungkinkan. Kalau undangannya di luar kota, walimahnya dari Jogja, ternyata walimahnya ada di luar kota, di Surabaya, di Jakarta, karena faktor jarak maka menjadi tidak wajib, ya. Kalau mampu alhamdulillah, kalau tidak ya maka ucapkan, ya, sampaikan salam atau udzur, ya, mohon maaf kami tidak bisa hadir, ya, karena faktor jarak, karena belum ada kesempatan misalnya. Tapi kalau masih dalam satu kota, bagaimana hukumnya menjawab undangan walimah para bunda? Pada asalnya wajib, ya, pada asalnya wajib untuk menjawab undangan. Tapi kalau ternyata urusan amplop misalnya, para bunda, kadang sebagian tidak mau datang itu karena ya amplopnya berat. Saya sedang tidak ada, saya sedang tidak punya. Bagaimana? Datang tanpa amplop atau bagaimana? Atau datang dengan amplop kosong misalnya? Bagaimana? Mana yang kita pilih? Yang wajib itu menjawabnya, bukan amplopnya. Amplopnya itu uruf, ya, kebiasaan kita. Kalau mampu ya sumbang, bantu, ya. Kalau tidak mampu ya tidak usah menyumbang, karena itu tidak wajib. Yang wajib itu apanya tadi? Menjawabnya, menjawab undangan, itu yang wajib. Ya, jadi jangan sampai amplop menghalangi, ya para bunda. Jangan sampai amplop itu menghalangi sehingga kita tidak mau datang karena tidak ada. Alhamdulillah undangan itu undangan walimah. Walimah itu artinya apa? Pesta atau syukuran, ya. Walimah itu artinya syukuran. Rasulullah bersabda, "Aulih walau bisa." Tunaikan walimah walaupun menyembelih satu kambing. Ya, orang yang menikah, wasiat Nabi, tunaikan walimah walaupun menyembelih satu kambing. Ya, kalau bisa menyembelih banyak atau bisa menyembelih sapi, mampu, kemudian bersedekah dengan sembelihan tadi dalam walimah, alhamdulillah. Orang-orang yang diberikan kelonggaran, dia bisa membahagiakan. Ya. Adapun urusan tadi, urusan amplop tadi, ini kembali kepada kebiasaan, ya. Kalau sebagian ada yang mampu kemudian ditulis di undangannya, kami tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun misalnya, silakan. Ini orang baik, orang mulia, ya. Tapi seandainya pun tidak mencantumkan itu, kemudian menyiapkan kotak untuk yang mau menyumbang, itu boleh tidak para bunda? Boleh, tidak masalah, ya, karena itu uruf, itu kebiasaan kita. Ya, dan kita tidak membatasi apakah harus banyak, tidak, silakan semampunya, semampu masing-masing. Ya, ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Adapun undangan-undangan yang lain, kita berusaha untuk mendatangi undangan makan malam, undangan sarapan pagi misalnya. Kalau tidak ada kendala, usahakan jawab undangan. Ya, jawablah undangan tersebut. Ada catatan dalam undangan para bunda rahimakumullah, kalau mengundang hendaklah mengundang semuanya. Artinya semuanya, yang kaya, yang miskin, semua diundang. Jangan hanya mengundang yang kaya-kaya, yang miskin tidak diundang. Ini dicela. Ya, dicela Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarru ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan walimah adalah yamna'uha man ya'baha. Ia tidak mengundang orang-orang yang butuh makanan, wa yud'a ilaiha man ya'baha, dan ia mengundang orang-orang yang tidak butuh dengan makanan. Itu seburuk-buruk makanan, seburuk-buruk walimah.
Yang bagaimana? Yang diundang itu orang-orang yang tidak butuh makanan. Artinya kalau orang kaya lihat hidangan dari walimah bagaimana? Mungkin biasa, ya lihat daging, lihat ayam, lihat ya ada sop, ada ini, ada sate. Orang yang sudah mampu, orang yang sudah kaya melihat seperti itu bagaimana? Biasa. Bahkan mungkin saya sudah kenyang, saya es krimnya saja misalnya, mungkin tidak mau makan. Ya, ini yang orang mampu ya. Tapi ternyata yamna'uha yaman ya'tiha, tapi justru yang butuh untuk makan, ya, yang merasa spesial dengan hidangan seperti itu malah tidak diundang. Maka yang seperti ini menjadi apa? Seburuk-buruk walimah, ya, seburuk-buruk undangan. Makanya tadi kalau mengundang, siapa yang diundang para bunda? Semuanya, ya, jangan pilih-pilih, tapi undang semuanya. Yang kaya, yang miskin, yang butuh, yang tidak butuh, undang semuanya. Nah, ini ya sunnah. Kita lihat sempurnanya syariat Islam, ya, mengajarkan secara sempurna dalam semua syariatnya. Di antaranya ini, ketika ada acara makan siang, makan malam, undangan, syukuran, ya, siapa yang diundang, undang semuanya. Tetangga, ya tetangga semuanya diundang, yang kaya, yang miskin, undang semuanya. Ya, justru yang miskin tadi, yang sedikit harta tadi sangat butuh. Ya, jarang ketemu lauk yang seperti itu, jarang ketemu sate. Melihat sate, wah enak sekali ya, semangat sekali. Ini undanglah semuanya, jangan sampai hanya orang-orang besar yang diundang, tapi undanglah semuanya. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, syarat wajib untuk menjawab undangan walimah tadi, ya, yang pertama yang mengundang seorang muslim. Kalau yang mengundang walimah tadi non muslim, maka tidak wajib untuk dijawab. Ya, yang wajib dijawab itu karena itu hak muslim atas muslim, hak muslim atas saudaranya. Maka yang mengundang muslim ini menjadi wajib. Yang kedua, yang mengundang itu sedang tidak diboikot. Yang mengundang sedang tidak diboikot. Ada dalam syariat Islam itu pemimpin kaum muslimin yang memboikot. Ada orang-orang yang diputuskan untuk diboikot karena sangat buruk akhlaknya, sangat mengganggu misalnya. Kemudian pemimpin kaum muslimin memutuskan untuk memboikot. Maka yang seperti itu kalau mengundang jangan dijawab karena sedang diboikot, ya. Kemudian yang ketiga, undangannya bersifat khusus. Artinya memang menyebut nama, ya, kepada Bapak Romlan misalnya, kalau saya, ya, kepada Bapak Romlan dan istri atau dan bunda misalnya. Jelas itu mengkhususkan undangan untuk saya dan istri. Tapi kalau undangannya umum, ya, undangan walimahnya seperti ini. Undangan walimah untuk bunda-bunda di majelis taklim, ya, majelis taklim kita, majelis taklim apa? Tazkiyah, iya. Kepada bunda-bunda atau ibu-ibu majelis taklim tazkiyah di Masjid Istiqomah, ya, di Masjid Istiqomah. Seperti itu, apakah semua dari bunda wajib untuk mendatangi? Jawabannya tidak, itu cukup perwakilan. Karena undangannya umum. Karena undangannya umum, maka yang mendatangi juga cukuplah dengan perwakilan 2 orang, 3 orang atau semampunya, silakan. Itu sudah mewakili semuanya. Yang wajib untuk dijawab undangan walimah tadi siapa? Yang dikhususkan memanggil kita, ataupun memanggil langsung datang ke rumah, atau melalui wakil, ya, wakilnya yang datang ke rumah, atau wakilnya yang kemudian ngecat, ya, dengan dicat di WA misalnya, di WA, kemudian afan ibu, ya, saya dapat pesan dari ibu fulana mengundang panjenengan untuk bisa ikut walimah, untuk hadir walimah di tanggal sekian, jam sekian misalnya. Nah, ini sudah menjadi khusus, sudah menjadi undangan khusus, maka seperti itu pada asalnya wajib. Kemudian yang wajib adalah undangan walimah di hari pertama. Kalau orang-orang besar kadang walimah sampai seminggu, ya, hari pertama, kedua, ketiga sampai seminggu, atau sampai 3 hari atau 2 hari walimahnya. Maka yang wajib dijawab itu kalau undangan di hari pertama saja, hari kedua sudah tidak wajib. Artinya kalau mau datang silakan, kalaupun tidak, memang tidak diwajibkan. Kemudian syarat berikutnya undangan wajib tadi, selama itu tidak memberatkan. Tadi kalau sampai keluar kota, ya, ini berat, ya, maka yang seperti itu tidak wajib.
Kemudian yang terakhir, tidak ada kemungkaran dalam walimah. Ya, tidak ada kemungkaran di dalam walimah. Kalau dalam walimah itu ada dosa dan maksiat, ada banyak keburukan, maka pada asalnya tidak wajib, karena adanya kemungkaran di dalam walimah tersebut, maka menjadi tidak wajib untuk mendatangi walimah. Tapi para bunda rahimani wa rahimakumullah, masuk hal yang ketiga, jika meminta nasihat maka berikanlah nasihat. Kalau ada saudara kita, ibu, bunda, saya sedang sedih, ya, anak saya demikian, mohon nasihatnya. Bagaimana sikap kita? Nasihati, karena itu hak saudara kita. Meminta bimbingan, meminta arahan, ya. Saya punya masalah demikian di keluarga, dengan suami demikian, dengan anak demikian. Kemudian meminta nasihat. Bagaimana sikap kita sebagai saudara muslim? Nasihati apa yang kita mampu, ya. Ibu hendaklah, ya, misalnya bertakwa kepada Allah, karena takwa itu menjadi jalan keluar, menjadi solusi semua permasalahan, dan seterusnya. Silakan nasihati dengan baik. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya hadis Jarir bin Abdillah. Jarir bin Abdillah, beliau mengatakan, aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, wan nushi likulli muslim, dan untuk selalu menasihati kepada setiap muslim. Nasihat itu pada asalnya adalah memberikan yang terbaik untuk saudara kita. Itu nasihat. Nasihat adalah memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk saudara kita. Itu nasihat. Yang terbaik apapun, kita punya pengalaman, kita punya ilmu, kita punya nasihat, kita punya wejangan, ya silakan sampaikan untuk saudara kita. Itu namanya nasihat. Nah, ini sahabat Jarir, prakteknya nasihat ini luar biasa. Jarir suatu saat ingin membeli kuda, ya, kuda pacuan, kuda yang bagus. Ia menyuruh pembantunya, ia menyuruh asistennya, kemudian berangkat dan pergi. Iya, kemudian pulang. Iya, ternyata mendapatkan kuda yang sangat bagus, tapi harganya sangat murah. Dibawa pulang kudanya, berapa harganya? Dikatakan 400 dirham. Jarir mengatakan, ini murah sekali, ayo antarkan saya kepada penjualnya. Mana penjualnya? Akhirnya datang berdua. Sampai di penjual, benar, ini engkau jual harga 400. Penjual mengatakan, iya, aku jual 400. Maukah aku beli 500? Penjual mengatakan, iya, boleh, katanya. Maukah aku beli dengan harga 600? Dia mengatakan, tambah terheran, ya, bagaimana sudah dibeli harga 400 kok malah ditambah terus? Ya, sama si bosnya, sama tuannya ditambah lagi. Maukah aku beli 600? Iya, mau. Maukah aku beli 700? Iya, mau, katanya. Maukah aku beli dengan harga 800? Orang ini mengatakan, iya. Seperti itulah harganya. Ya, laisa bijunun. Ya, sahabat Jarir, sahabat Nabi yang namanya Jarir bin Abdillah, beliau kemudian mengatakan, aku tidak sedang gila. Akan tetapi, menyebutkan hadis ini, akan tetapi aku baiat kepada Nabi, ya, aku baiat kepada Nabi untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan untuk menasehati kepada setiap muslim. Inilah nasihat, memberikan yang terbaik untuk seorang muslim. Termasuk harga tadi. Ini kalau dibeli 400 itu kemurahan, itu bukan harganya. Tidak boleh. Ya, ayo antarkan aku. Ketika sudah dinaikkan sampai 800, lah ini harga yang sebenarnya. Subhanallah, itulah nasihat kata Jarir. Ya, aku sahabat Nabi, aku mendapatkan pesan dari Nabi ketika baiat untuk menasehati kepada setiap muslim. Ini kalau kita bagaimana dapat harga murah seperti itu, bagaimana para bunda? Kita yes gitu ya, wah ini dia murah sekali, saya untung banyak ya, saya menang banyak ya. Tapi kalau sahabat Nabi karena punya sifat nasihat kepada saudara muslim, tidak mau. Iya, saya harus berikan yang terbaik untuk saudaraku.
Ya, sampai harga pun diberikan harga yang terbaik. Masya Allah. Inilah nasihat ya. Dan tadi hak yang ketiga tadi adalah agar kita memberikan nasihat jika saudara kita meminta nasihat. Hak yang keempat, para bunda, jika bersin maka ucapkanlah bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau bersin diam, doakan tidak? Tidak didoakan. Itu sebagai peringatan ya, peringatan Anda tidak layak untuk didoakan. Kenapa? Anda bersin tidak bersyukur. Karena bersin itu nikmat ya, bersin itu nikmat. Ya, kalau seorang tidak bersin ada yang mengganjal di badan. Ketika bersin maka itu yang mengganjal tadi keluar. Jadi bersin itu dahsyat ya para bunda. Bersin itu nikmat yang Allah berikan untuk kita. Innallaha yuhibbul utas wa la yuhibbu at-tasahhub. Sesungguhnya Allah mencintai bersin dan Allah tidak suka dengan menguap. Hadisnya sahih. Allah cinta bersin dan Allah tidak suka dengan menguap. Kenapa? Bersin itu semangat. Bersin itu orang-orang yang semangat dan bersin sehingga setelah bersin juga semangat. Ya, ini bersin yang wajar ya, bukan bersin karena flu ya, itu beda lagi. Kalau bersin karena flu, bersin sekali alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Bersin yang kedua alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Bersin yang ketiga ya alhamdulillah yarhamukallah. Kalau bersin yang keempat maka doakan syafakallah, syafakillah. Semoga Allah memberikan kesembuhan untukmu. Ini kalau sampai bersin lebih dari 3 kali artinya sakit, sedang flu. Tapi kalau bersin 1 kali saja, 2 kali saja masih dianggap wajar. Allah cinta dengan bersin. Maka bersin, bersyukur pada Allah, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau untuk saudara kita yang belum alhamdulillah, kita bisa mengingatkan, ucapkan akhi, ukhti, ibu, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian kita doakan yarhamukillah. Ya, seperti itu. Tapi kalau sudah tahu hukumnya kok tetap diam, tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak berhak untuk didoakan. Jadi yang kita doakan itu yang mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang tidak maka tidak kita doakan. Kemudian hak yang kelima, para bunda, idza maridu fa'udhu. Kalau sakit bagaimana? Jenguk ya, itu hak muslim. Menjenguk yang sakit. Pahalanya sangat besar ya, menjenguk orang yang sakit. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Udul marid wamshu ma'al janaiz tadzakirukumul akhirah. Dalam hadis yang sahih, jenguklah orang yang sakit dan antarkan jenazah. Sesungguhnya itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Menjenguk orang yang sakit itu pahalanya kembali kepada semua. Yang menjenguk dapat pahalanya, dapat pelajarannya. Kalau kita menjenguk orang sakit, hati kita tambah lembut tidak, para bunda? Hati kita tambah lembut. Kenapa? Karena kita ingat dengan nikmat Allah ya. Ternyata besar sekali nikmat Allah. Saudaraku sakit tidak bisa berjalan. Saudaraku sakit duduk saja berat. Saudaraku sakit ya. Harapan sembuhnya sangat kecil kecuali dengan izin Allah ya. Kita yang sehat, alhamdulillah. Maka menjenguk itu faedah juga kembali kepada diri sendiri, selain juga kembali kepada yang sakit. Tapi para bunda rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya hak berikutnya, apalagi yang menjadi hak saudara kita atas muslim yang lain. Yang terakhir ya, yang terakhir apa? Mengantarkan jenazah. Ya, idza mata fattabi'hu, jika meninggal maka antarkan jenazah. Maksudnya di sini adalah untuk para bunda menyolatkan, ya, salatkan jenazah. Sudah bisa sholat jenazah para bunda? Bisa ya. Ada rukuk sujudnya tidak? Tidak ya, nggak ada ya. Ada yang imami, dipaksa untuk imami sholat jenazah, ternyata rukuk sujud 2 rakaat kemudian salam. Ketika ditanya, Pak, ini sholat jenazah kok pakai rukuk sujud? Katanya dosanya banyak sekali si mayatnya, katanya. Ya. Yang benar ada tidak rukuk sujudnya? Tidak ada ya. Allahu Akbar yang pertama baca apa? Al-Fatihah. Kemudian Allahu Akbar yang kedua baca apa? Gantinya surat itu sholawat, ya, baca sholawat.
Ya, seperti salawat dalam tahiyat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita alaihi wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim, sampai selesai salawat Ibrahimiyah. Setelah selesai Allahu Akbar yang ketiga, apa yang dibaca? Baru doanya. Kemudian Allahu Akbar yang keempat baca apa? Mengulang doa boleh atau tanpa doa langsung salam. Ya, setelah takbir yang keempat Allahu Akbar, makmum sudah takbir juga, langsung ucapkan salam. Salam bisa 2 kali sebagaimana kebiasaan kita, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau di Mekah Madinah salamnya berapa kali? 1 kali, salam sekali saja, Assalamualaikum warahmatullah, selesai. Yang mengantarkan jenazah ke kuburan itu khusus laki-laki. Wanita boleh tidak? Dilarang oleh Nabi. Nahana an nutbi'a al janazah, kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Iya. Tapi kalau ziarah kubur boleh tidak para bunda? Boleh, tapi jangan sering-sering ya. Hadisnya ada la'anallahu zawaratil kubur. La'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang banyak ziarah kubur. Jadi banyak ziarah kubur itu khusus laki-laki. Khusus laki-laki, untuk wanita jarang-jarang. Kenapa? Hikmahnya apa? Karena wanita itu hatinya lemah. Ketika menjenguk, ia mungkin ingat ayahnya, mungkin ingat ibunya, mungkin menjenguk ingat suaminya. Itu berat, dan berat seperti itu sampai bisa keluar dari batasan. Dia mungkin menangis, mungkin teriak-teriak, mungkin meratapi itu seakan menolak takdir, seakan kenapa kok meninggal masih muda, kenapa anakku meninggal, masih banyak harapan kepada anakku, dan seterusnya. Itu seakan meratapi kematian. Makanya jangan sering-sering ziarah kubur. Boleh untuk wanita, tapi tidak boleh sering, kecuali laki-laki bebas. Bahkan sering-sering itu disunnahkan. Tapi sampai di sini para bunda, untuk bahasan kita adab yang pertama yaitu hak muslim atas saudaranya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bisa kaji kembali kelanjutan dari Kitabul Jami' pada adab yang kedua dari bab yang pertama ya, bab adab. Kita masuk insyaallah pada adab yang kedua biidznillah taala. Mudah-mudahan sudah ada kitabnya ya pada perjumpaan berikutnya, syarah Kitabul Jami', syarahnya Syekh Al-Bassam rahimahullah. Demikian, Allah taala a'lam bissawab. Mari kita sempatkan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa ahlik al-kafaratal mujrimin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.